Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mitis Rasmawati. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari IAIN Bengkulu dengan program studi bimbingan dan konseling Islam semester 5A dengan NIM 1811320030, mata kuliah UTS Psikoterapi Islam dengan dosen pembimbing Ibu Triani Puji Astuti. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Nah, tokoh dari teori psikoanalisis ini adalah Sigmund Freud. Kemudian, pandangan teori terhadap hakikat manusia. Nah, psikoanalisis mengendalikan pengalaman individu baik di masa kini maupun di masa lampau, baik situasi individu maupun situasi sosialnya. Psikoanalisis pada hakikatnya merupakan teori kepribadian. Nah, teori kepribadian menurut Sigmund Freud dibagi menjadi 3. Yang pertama, id, yang kedua ego, dan yang ketiga adalah superego. Nah, id di sini adalah sumber segala dorongan naluri-naluri di dalam diri manusia. Yang kedua, ego merupakan bagian rasional dan dasar dari pikiran yang membuat keputusan dan berhadapan dengan realitas di dunia luar. Yang ketiga, yaitu superego, merupakan aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam kepribadian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh id, ego, dan superego. Nah, kalau contoh id yaitu misalnya pada saat melakukan perkuliahan saya mengalami kelaparan. Nah, ego saya, di dalam pikiran saya harus meninggalkan kelas ini dan saya harus mencari makanan di luar. Tetapi super ego saya ini mengatakan saya harus menyelesaikan perkuliahan terlebih dahulu, kemudian saya akan keluar dan mencari makanan di luar. Tujuan dari teori psikoanalisis. Tujuan utama konseling dalam pola pikir psikoanalisis adalah membuat kesadaran tentang hal-hal yang tidak disadari konseling. Sedangkan tujuan khususnya adalah membantu kembali struktur kepribadian individu melalui pengungkapan hal-hal yang tidak disadari oleh klien. Selanjutnya, peran konselor dalam teori psikoanalisis. Dalam melakukan praktek psikoanalisis, seorang konselor akan bersikap anonim. Artinya berusaha tidak dikenal klien dan bertindak sedikit sekali dalam memperlihatkan perasaan dan pengalamannya. Tujuannya adalah agar klien mudah memantulkan perasaannya kepada konselor. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam teori psikoanalisis. Nah, di dalam psikoanalisis teknik-tekniknya yang pertama teknik analisis kepribadian, yaitu pendekatan dinamika penyembuhan gangguan kepribadian dilakukan dengan melihat dinamika dari dorongan reflektif atau libido terhadap ego dan bagaimana superego menahan dorongan tersebut. Yang kedua yaitu teori asosiasi bebas. Nah, teori asosiasi bebas yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada klien untuk mengatakan apa dalam pikiran klien tanpa memandang baik buruknya atau logis tidaknya, sehingga klien dapat terbuka dalam mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Selanjutnya, teknik analisis mimpi. Nah, teknik analisis mimpi yaitu teknik untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberikan kesempatan pada klien untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum terpecahkan.
teknik analisis konsistensi. Yaitu teknik ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya resistensi. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensinya. Kemudian teknik analisis transferensi, yaitu teknik mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lalunya sehingga memberikan pemahaman pada klien mengenai pengaruh masa lalunya terhadap kehidupannya pada saat ini. Selanjutnya, teknik interpretasi. Teknik interpretasi merupakan pengembangan dari teknik asosiasi bebas. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseli memahami masa lalunya. Yang kedua yaitu teori emotif rasional. Teori emotif rasional ini tokohnya adalah Albert Ellis. Pandangan teori terhadap hakikat manusia. Pandangan manusia bersifat rasional dan irasional. Pada penganut teori ini percaya bahwa tidak ada orang yang disalahkan dalam segala sesuatu yang dilakukannya, tetapi tetap setiap orang bertanggung jawab akan semua perilakunya. Unsur pokok terapi rasional emotif adalah asumsi bahwa berpikir dan emosi bukan dua proses yang terpisah. Emosi disebabkan dan dikendalikan oleh pikiran. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari rasional emotif. Tujuannya yaitu ingin dicapai dalam proses pelaksanaan teori rasional emotif antara lain adalah untuk memperbaiki dan mengubah segala perilaku, sikap, persepsi, cara pikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan yang irasional atau tidak logis menjadi rasional dan logis atau klien dapat mengembangkannya. Selanjutnya yaitu peran konselor dalam rasional emotif. Peran konselor dalam rasional emotif adalah dalam proses konseling pendekatan teori ini, peran konselor aktif, direktif, namun tetap objektif. Konselor meyakinkan konseli bahwa pikiran rasional dan irasional harus dipisahkan. Setelah itu, konselor menunjukkan bahwa pikiran irasional itu adalah sumber dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien itu sendiri. Selanjutnya, teknik-teknik dalam rasional emotif. Yang pertama yaitu teknik emotif. Teknik emotif ini adalah teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk terus-menerus meyakinkan diri dengan perilaku tertentu yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu teknik behavioristik. Teknik ini teknik yang digunakan untuk mendorong klien ke arah perilaku yang rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal ataupun hukuman. Selanjutnya yaitu teknik kognitif. Teknik kognitif yaitu teknik yang digunakan untuk melatih keberanian klien untuk mengekspresikan perilaku tertentu yang diharapkan melalui role playing atau bermain peran. Ketiga yaitu teori Gestalt. Tokoh dari teori Gestalt yaitu Friedrich F. Piaget. Pandangan teori terhadap hakikat manusia dalam teori Gestalt yaitu asumsi dasar pendekatan Gestalt tentang manusia adalah bahwa individu dapat mengatasi sendiri permasalahannya dalam hidup.
terutama bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dalam dunia sekitarnya. Nah, pengalaman yang sedang dialami dalam dunia sekitarnya. Gestalt berpendapat bahwa individu memiliki masalah karena menghindari masalah itu sendiri. Oleh karena itu, pendekatan Gestalt mempersiapkan individu dengan integrasi diri dan menjadi lebih autentik. Nah, tujuan dari pendekatan teori Gestalt yaitu mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kesadaran itu termasuk di dalamnya insting, penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab terhadap dirinya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengenali, menerima orang lain, perasaan, pikiran, dan keyakinan diri. Nah, teori Gestalt ini juga bertujuan mendampingi klien dalam mencapai kesadaran dan pengalaman momen ke momen dan memperluas kapasitas dalam memilih yang mana tujuan terapi bukanlah analisis melainkan integritas. Selanjutnya, peran konselor dalam pendekatan Gestalt. Nah, dalam proses konseling Gestalt, konselor memiliki peran antara lain yang pertama, konselor memfokuskan pada perasaan, kesadaran, bahasa tubuh, hambatan energi, dan hambatan untuk mencapai kesadaran yang ada pada konseling. Yang kedua, konselor adalah artistik partisipan yang memiliki peranan dalam menciptakan hidup baru konseling. Yang ketiga, konselor berperan sebagai projected scan. Yang selanjutnya, konselor harus dapat membaca dan menginterpretasikan bentuk-bentuk bahasa yang dilantarkan oleh klien itu sendiri. Nah, selanjutnya, teknik-teknik dalam teori Gestalt. Nah, yang pertama yaitu eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah teknik konselor mempelajarkan konseli untuk mengalami, menghayati kembali masa-masa yang akan terselesaikan ke dalam situasi di sini sekarang. Nah, penggunaan bahasa. Nah, teknik penggunaan bahasa di mana konselor dapat menciptakan suatu iklim lingkungan yang dapat mendorong perubahan bahasa-bahasa. Penggunaan bahasa juga dapat mendorong konseli agar memusatkan perhatian pada perasaan dan pengalaman sendiri, yakni menyatakan pengalaman di sini dan sekarang. Nah, selanjutnya itu analisis impian. Nah, analisis impian ini dipandang sebagai sebuah jalan yang lebar menuju integrasi diri. Dalam hal ini, bagian dari impian dipandang merepresentasikan proyek atau aspek-aspek individu. Dengan memahami impian, konseling lebih mungkin memperoleh kesadaran di dalam dirinya. Selanjutnya itu yaitu teknik fantasi, yaitu teknik untuk membantu konseling meningkatkan kesadaran dirinya. Selanjutnya yaitu teknik bermain peran. Nah, teknik bermain peran di sini salah satu bentuk bermain yang paling awal digunakan adalah psikodrama. Nah, bentuk bermain peran yang paling sering digunakan adalah teknik porsi kosong. Nah, selanjutnya teknik top dog and underdog, yaitu menempatkan satu bagian diri untuk menceramahi, mendorong, dan mengancam bagian diri yang lain dalam rangka menuju perilaku baik. Nah, top dog tentang
membuat tentang penilaian dan mengatakan kepada underdog tentang bagaimana seharusnya ia berpikir, merasa, dan juga bertindak. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai 3 teori. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis, yang kedua yaitu teori rasional emotif, dan yang ketiga yaitu teori Gestalt. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.